Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank daerah dan bank-bank second-liner. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBYB, keenam PNLF, ketujuh PNBN, ke-8 Pendin, ke-9 Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke yang pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 500 terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau di broker resminya BJTM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BJTM bertahan gak di 500? Kemungkinan sih bertahan. Cuman daripada maksa masuk nangkap dulu di 50, mending wait and see. Time frame monthly-nya masih berpotensi turun karena ekor panjang. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia membentuk lower low minggu kemarin dan lower high, jadi untuk turun tuh bisa. Jadi saat ini kalau Bapak Ibu ada yang kebeli di 500, kalau dia koreksi besok tuh mungkin 2%, buang aja dulu. Perkiraan saya kan sideways, cuman karena melihat candle hari Jumat itu candlenya kurang bagus, volume juga besar turunannya, jadi bisa jebol. Ya, apalagi market kondisi sekarang. Kira-kira kemana sih lagi arahnya nih kalau jebol? Kalau melihat historinya nih 480 nih. Masa sih seharga COVID kan saat ini BJTM? Coba Bapak Ibu cek gimana tuh EPS-nya, terus BBP-nya, atau gimana tuh pertumbuhan LK-nya. Bagus nggak? Kalau bertumbuh, nggak turun, walaupun tipis, tumbuh-tumbuh tipis, dengan harga sekarang berarti itu bisa hitung-hitungannya ya murah. Hitung aja tuh 4 tahun tuh. Kalau masih bertumbuh setiap tahun, ya berarti sekarang tuh murah. Itu aja. Bayangin harga COVID 480 kalau ke situ. Ya, kita lihat aja. Kemungkinan besar nih. Ya, mudah-mudahan lah 1-2 bulan ke depan bullish ISG. Kita lihat ya. Juli, Agustus. Nah, seperti itu aja saat ini untuk BJTM. Kalau saya lebih ke wait and see. Tapi kemungkinan besar ya, mudah-mudahan lah bertahan di 500 atau ya toleransi 480 itulah. Saat ini ya, kalau dia jebol mending tunggu di 40 aja. Itu untuk BJTM. Jadi yang nyangkut atas gimana? Yang dapat dividen? Ya tinggal Bapak Ibu tinggal skenario-nya. Misalnya setiap ke support average down ya, siapkan dana aja, sabar tunggu. Naik nggak nanti? Ya pasti naik lagi. Sharing dengan ISG naik nanti ya naik. Itu aja. Yang penting sabar kalau yang mau hold untuk BJTM. Itu aja. Lanjut, ada BJBR yang ditutup di 955 terkoreksi 1,03%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya BJBR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BJBR kondisi saat ini turun. Udah skip aja dah. Dan di bawah 960 kan? 970? Udah, jangan dulu. Kemana kira-kira? Si harga COVID lagi ya. 900 850 tuh ada neckline cup and handle-nya dulu. Nah nih kemungkinan waduh dalam juga ya. Kalau ke 830 wait and see dulu lah. 850 830 tuh wait and see. Mending jangan tangkap pisau jatuh. Apalagi sekelas BJBR nih agak lambat naiknya. Tapi kita lihat aja. Nah kondisi seperti ini ya. Kalau mau BJBR atau BJTM tunggu momentum. Momentum kapan? Kalau dia ada pembalikan arah reversal ISG bullish. Nah di situ kalau Bapak Ibu mau masuk. Jangan nangkap pisau jatuh saat ini ya. Untuk cashnya BJBR BJTM tunggu reversal aja. Ada nggak reversal? Pasti nanti nunggu ISG balik arah bullish, BJBR BJTM-nya confirm breakout balik arah. Nah di situ Bapak Ibu baru masuk, mungkin bisa dapat cepet cuannya ya. Kalau saat ini mending skip aja dulu untuk BJBR. Itu aja. Lanjut, ada BRIS yang ditutup di harga 2.280 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya BRIS diakumulasi. Yang akumulasi ini 3 broker yang jarang dipakai retail. Kajet, BB, RX. Yang jual PD ada broker asing AKBK, habis itu CC, XL ya. Kita lihat nanti gimana teknikalnya dulu. Tapi saya tunggu biasanya di 2.200. Oh udah mantul dia ya. Waduh, BRIS mantul dari 2.100. Cuman sekarang dia di pucuk. Kondisi sekarang mungkin gak reversal. Wait and see. Cuman tadi Bapak Ibu perhatikan. Yang belinya tuh bukan broker-broker kaleng loh. Kajet, BB, RX. Dan BB, RX tuh hari Jumat gak ada jual. Yang ada beli ya. Coba tarik selama seminggu kemarin. BK, AK, Kajet, RX, AKYU. Jadi 5 pembeli teratas selama seminggu kemarin itu broker-broker yang jarang dipakai retail.
BB, BK, KZ, RX, AKO, YU. Yang jual itu rata-rata broker retail. Memang ada JP, tapi di bawahnya PD, GR, CC, XC, YP, XL, DR, CP, EC, DH, KK. Hampir 10 broker retail yang jualan. Dan terlihat memang sahamnya naik. Sayangnya saya juga nggak perhatikan. 2100 mantul. Lumayan juga ya. 6% apa 7% tuh naiknya. 7%. Jadi sekarang ideal nggak beli. Kondisi SG seperti ini agak rawan. Ya follow the trend yang punya. Atau kita lihat aja ke depannya seperti apa. Ya Bris. Tapi area atasnya area resisten yang kemungkinan besar tiba-tiba ada profit taking kan nggak lucu. Tapi ini bisa jadi swing low nggak? Bisa jadi swing low. Ya. Ini kalau ini swing low. Kalau dihitung ya. Ini bisa jadi web 4 nih. Jadi dia di web 5. Proses web 4. Kalau web 4-nya berapa sih? Kira-kira di mana maksudnya untuk reversalnya? 2400. Kalau tembus 2400 potensi reversal web 5. Web 5 minimal ya 3000 untuk brace. Jadi seperti itu ya untuk brace. Saat ini ya tunggu dulu lah, sabar, jangan dikejar walaupun memang wah tuh asing beli. Tapi Bapak Ibu belinya di pucuk nih. Tiba-tiba asing jualan kan malah turut sayang. Tunggu dulu lah, sabar. Memang terlihat sudah mulai sideways. Cuman belum reversal juga kan. Belum tembus 2400. Jadi kesempatan nanti ada aja. Tunggu, sabar untuk BRIS ya. Kita lihat dulu 3 hari minggu depan perdagangannya. Untuk BRIS. Menarik nih kayaknya BRIS. MACD-nya golden cross arahnya atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya tanda-tanda reversal. Walaupun memang belum besar. Jadi ya kita tunggu aja dulu. Untuk BRIS. Coba time frame bulanan. Bulanan setelah 2 bulan koreksi ada pantulan. Nah, mudah-mudahan ya. Kita lihat aja dulu untuk BRIS. Itu aja. Lanjut. Ada agro yang ditutup di harga 220 terkoreksi 1,78%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di broker semuanya agro diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Agro disupport. Cuman belum tentu mantul. Jangan dulu lah. Jangan angka pisah jatuh. Kenapa jangan angka pisah jatuh? Dia ekor-ekor panjang dari atas. Berarti kan seller masih muncul. Jadi wait and see. Tapi kalau misalnya ada yang kebeli ya. Ya pakai 216 support. Jebol itu buang. Berarti ya 214, 212 lah. Dari harga sekarang 212 berarti sekitar 8 poin turunannya baru stop loss atau 214. Itu aja. Kalau saya saat ini nangkap belum berani. Wait and see dulu. Ya. Siapa tahu dia turun dikasih 200 kan lebih murah. Kalau dikasih, ya kita lihat dulu lah 3 hari perdagangan minggu depan. Wait and see, sabar. Jangan takut ketinggalan. Jangan melihat harga turun tuh selalu murah. Bisa aja lebih murah. Wait and see saat ini. Untuk agro belum. Tunggu konfirmasi minggu depan kita lihat dulu perkembangannya. Seperti itu. Lanjut. Ada BBYB yang ditutup di harga 230 terkoreksi 2,54%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBYB diakumulasi. BBYB ini salah satu yang stock pick saya gagal 3 minggu yang lalu. Waktu di atas nih gagal. Sebelumnya beli dari bawah. Terus beli lagi di atas. Karena ya dia turun profit taking terus beli lagi dan stop loss. Tapi bertahan gak kira-kira di 220 nih saat ini. Untuk BBYB kita lihat belum pasti juga. Lebih ke wait and see saat ini untuk BBYB ya. Sabar dulu, kita lihat perkembangannya minggu depan. Kalau minggu depan tanda-tanda ISG reversal ya siap-siap ngumpulin barang dari bawah. Buy on weakness, buy on support. Tapi ya saat ini melihat kondisi minggu kemarin menurut saya lebih wait and see dulu. Ya jangan tangkap, itu aja. Untuk BBYB kita lihat di 220. Kalau dia melanjutkan koreksi lihat di 220. Mantul nggak kira-kira di support pertahanannya itu. Untuk BBYB. Lanjut, ada PNLF yang ditutup di harga 296 terkoreksi 3,89%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, saya nggak menganalisa BBKP karena di 50 percuma. Terus PNBS juga di 50 jadi percuma. Langsung saja ke PNLF. PNLF ada akumulasi cuman masih tipis ya. Dan PNLF ini juga salah satu stock pick saya dan ya kayaknya bisa gagal. Kalau Senin nggak rebound, bukan Senin, Rabu nggak rebound, nggak kembali ke atas 300, gagal. Mungkin nggak dia mantul di 280 ya, mungkin aja dia mantul, cuman terlalu dalam ya. Untuk reversalnya berat kalau untuk cepet naiknya. Kenapa? Sudah terlalu dalam turunannya. Ada nggak beberapa saham yang gagal? Ada beberapa. BBYB, PNF nih saham-saham stock pick saya dari grup YouTube, grup swing, grup scalping itu untuk swing trader.
gagal ya. Perkiraan saya 320 300 ini bertahan 3330 300, ternyata jebol 320 dan saat ini saya wait and see dulu juga ya. Karena terlalu dalam turunannya. Ya udahlah, namanya cut loss mungkin 5% 6% itu biasa. Sabar atau maksimal 10% ya udah sabar tunggu. Yang penting kita punya plan seperti apa, punya sistem tradingnya. Itu. Ya, jadi PNLF saat ini wait and see dulu. Kita lihat lagi nanti apakah mantul di 280 EMA 200-nya. Nah, ini di time frame weekly, terus di time frame daily. Itu EMA 200-nya dekat sama, ya. EMA 200-nya di 276 kalau di time frame weekly, kalau di time frame daily di 280. Coba lihat di time frame bulanan. Bulanan jauh ya. Jauh. Tapi nggak perlu lah. Nah, ini time frame bulanan terlalu dalam sebenarnya, tapi bisa jadi maksimal koreksinya EMA 200-nya. Kemungkinan besar EMA 200. Saya perhatikan lagi untuk PNLF nanti ya. Saat ini jadi untuk PNLF kita lihat minggu depan juga nih. Apakah nanti beli buy on breakout, kalau dia kembali ke atas 300 beli lagi, atau nawar bawah sekalian 280. Itu aja ya. Itu level yang dijaganya harus PNLF. Seperti itu. Lanjut, ada PNBN yang ditutup di harga 1105, terkoreksi 1,77%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di bakar sebenarnya PNBN diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, PNBN gagal juga ya. Nih, itu pentingnya kita pakai stop loss. Jebol 1165, 1150, 1140 buang. Saat ini gimana? Kalau saya lihat gagal juga. Ya, memang bertahan nih 1100-nya. Kita lihatlah 1100 dimantul nggak dia? Kalau nggak agak dalam lagi nih 1040 atau 1050 ya 1030. Kita lihat ya. Nggak menarik, belum menarik. Kalau kayak gini nih terlalu dalam turunannya. Belum menarik kalau belum ada tanda-tanda reversal yang ada di risk pelan-pelan. Jadi wait and see dulu. Cuan bungkus lah. Kalau Bapak Ibu ada kebeli di support, cuan bungkus. Nggak usah target tinggi-tinggi di 3% dikasih dalam hari itu atau 2 hari sehari, bungkus saja menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dengan sahamnya silahkan, nggak salah juga ya, tergantung masing-masing. Itu aja untuk PNBN. Lanjut, ada Penin yang ditutup di harga 855, terkoreksi 0,58%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Penin di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Penin juga gagal. Tapi kita lihat supportnya berapa nih? 830, 820. Kita lihat koreksi 3%, 4% lagi mungkin menarik. Kita perhatikan ya. Cuman jangan dulu tangkap pisau jatuh. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau saya saat ini grup Penin belum. Wait and see dulu. Ya masih arah turun. Gagal semua ya. Market 2 minggu ini memang susah. Naik dikit kempes. Naik dikit kempes. Memang sempat rebound. Stock pick saya itu sempat rebound, tapi 2% 3% kempes lagi. Nah, saat ini Penin wait and see dulu. Kita tunggu di 820-an, 830 aja untuk Penin. Seperti itu. Lanjut, ada Cepin yang ditutup di harga 480, menguat tipis 0,41%. Kalau dilihat data saksi asing itu net buy. Kalau dibakar semuanya Cepin di distribusi. Cepin mampu bertahan ya. Di berapa tadi? 480. Wah, disupport juga dia nih untuk Cepin ya. Bisa nggak beli spekulasi buy? Kondel seperti ini kalau melihat candlenya sih ya risknya kecil kalau mau coba. Cuman kalau saya lebih ke wait and see dulu lah ya. Belum menarik nih. Kita belum tahu kondisi ISG, tiba-tiba dibuang kan sayang. Cut loss lagi kan. Mending wait and see. Lihat momentum. Kalau Bapak Ibu mau belajar momentum tuh bisa di kelas scalping Borneo Trader. Ya, beli pas momentum. Itu aja saat ini. Wait and see dulu. Memang disupport dia. Risknya sebenarnya kecil. Paling 3%-an. Cuman resikonya yang bisa cukup besar nih. Tiba-tiba takutnya dibuang ya minggu depan. Tapi ya itu kemungkinan ISG itu mantul di 6.600-an. Nah, kalau ISG koreksi sedikit Rabu, terus Kamisnya rebound kan menarik tuh. Nantilah kita lihat pas saat market buka aja saat ini. Ya. Cepin belum, tapi memang disupport. Seperti itu. Lanjut, saham terakhir ada BNI yang ditutup di harga 202, terkoreksi 1,94%. Kalau dilihat data saksi asing net buy.
Kalau di broker sebanknya BNII ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BWNII juga jebolkan 220. Itu jangan. Tapi mungkin nggak mantul di 200. Sangat mungkin. Minggu depan kalau market bagus, mantul nih BNI. Cuman likuiditas tipis ya, hati-hati. Berapa? Tuh, kemarin transaksinya cuman 236 juta. Jadi ini likuiditasnya sangat tipis. Tapi berpeluang untuk mantul di 200. Kemana mantulnya? Kemungkinan besar 210 itu bisa sampai 212. Ya, kemungkinan besar bisa sideways di area itu. 200 sampai 212 resistennya. Untuk BNI. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.